Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nura Biba, saya dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman, jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat program mencetak bentuk diamond dan heart dengan menggunakan program C++. Baik, eh, nah di sini saya akan langsung saja jelaskan programnya karena saya sudah buat program di sini. Yang pertama yaitu ada include ViaStream, di mana include ViaStream ini adalah berfungsi sebagai fungsi library ini digunakan untuk memanggil fungsi cin, cout, dan inline. Selanjutnya ada using namespace std. Fungsi dari using namespace std ini adalah untuk mempermudah kita supaya kita tidak perlu menuliskan std lagi di setiap barisnya. Sebenarnya bisa kalau tanpa ini, cuman ini akan membuat itu semakin ribet karena setiap barisnya harus tuliskan std. Lalu ada int main, ini adalah fungsi utama dari sebuah programnya. Lalu yang keempat, ini adalah pembuka program, di mana kita akan membuka program dan mengakhiri program dengan menggunakan kurung perawal. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel dulu. Yang pertama ada variabel pilihan. N, I, dan J ini bertipe integer. Kenapa dia bertipe integer? Karena di sini nanti itu akan menampilkan bilangan bulat saja. Lalu kita masuk nih ke label. Labelnya ada menu, lalu tampilkan ke layar, menu bentuk, lalu inline. Nah, fungsi cout ini fungsinya adalah untuk menampilkan ke layar. Dan inline ini adalah untuk pindah baris. Kalau misalkan di Word kita samakan dengan enter. Selanjutnya, nah menu ini nanti akan ditampilkan ke layar output. Selanjutnya ada tampilkan diamond, tampilkan heart, lalu tampilkan keluar, dan tampilkan pilihan. Lalu in pilihan. Nah, pilihan ini akan menyimpan hasil yang kita inputkan nanti yang ada di layar output. Nah, layar yang kita input tadi akan masuk ke dalam variabel pilihan ini. Nah, fungsi ini adalah untuk menyimpan nilai variabel yang akan kita inputkan, gitu. Selanjutnya ada kondisi if jika pilihan sama dengan 0, maka kita buka statementnya. Nah, setelah kita menggunakan kondisi, itu ada kita buka statement dulu tuh. Nah, buka statement dan menutup statement itu sama dengan membuka dan menutup program. Nah, jadi statement ini adalah fungsinya untuk mengurung atau mengunci statement yang telah kita buat. Gitu. Nah, go to selesai. Berarti nanti go to itu fungsinya adalah untuk loncat ke eh sebuah labelnya. Nah, di sini ini kan ada selesai nih. Nah, ini labelnya. Labelnya itu selesai. Nah, ini berarti go to selesai. Jadi kita langsung masuk ke dalam selesai. Jadi kalau misalkan jika pilihannya sama dengan 0, maka programnya selesai. Oke, selanjutnya tampilkan masukkan ukuran. Nah, ini akan ditampilkan ke layar nih di sini yang fungsi outnya. Jadi masukkan ukuran ini akan ditampilkan di layar dan nilai input yang kita masukkan nanti akan disimpan ke dalam variabel n. Lalu jika ada kondisi if pilihan sama dengan 1, oke, di sini perlu diingat dalam bahasa C++ itu jangan lupa kita harus selalu menggunakan tanda titik koma di setiap barisnya kecuali jika itu adalah sebuah pernyataan kondisi atau perulangan. Nah, untuk sama dengan di C++ sendiri, kita gunakan sama dengan 2 kali. Di sini, jika kondisi if pilihan sama dengan 1, maka tampilkan diamond. Oke, tampilkan diamond. Nah, ini untuk for, ini adalah sebuah perulangannya. Di mana ini akan mencetak bagian atasnya, dan ini
itu akan mencetak bagian bawahnya. Kan diamond itu dia bentuknya kurang lebih kayak segitiga kebalikan, dua segitiga, tapi yang atas itu adalah segitiganya normal. Tapi yang kedua itu adalah kebalikan dari segitiga yang pertama. Maka di sini kita gunakan perulangan for. Di sini ada inisialisasinya, lalu ada setelah inisialisasi itu kondisinya, lalu ini untuk perubahannya. Jadi, kita inisialisasikan itu sebagai satu. Lalu, itu hanya kurang dari sama dengan N. Nah, N ini nanti akan kita masukkan ya. Misalkan kita masukkan N-nya 5, berarti I-nya itu hanya dari 1 sampai dengan 5. Lalu, untuk I++ ini sendiri adalah untuk eh, kenaikan, fungsi kenaikan. Jadi setiap I ini akan selalu ditambahkan dengan satu. Jadi selagi dia masih memenuhi, dia akan terus mengulang ditambahkan eh, dengan satu terus sampai dia nggak memenuhi N lagi. Lalu kita punya for-nya di sini. Ini untuk, nah karena ini tadi untuk eh, deretnya, lalu kita punya untuk spasinya. Jadi kita butuhkan spasi untuk membuat segitiga yang atasnya. Nah, di sini ada for J sama dengan satu, J kurang dari sama dengan N min I, J plus plus. Nah, di sini ada J kurang dari sama dengan N min I. Itu berarti jumlah N-nya tadi dikurang dengan I-nya. Jadi dia akan selalu mengulang sampai eh, nggak memenuhi N-nya lagi. Terus ada for-nya lagi di sini, itu J sama dengan satu, J kurang dari sama dengan 2 dikali I dikurang satu. Terus J plus plus, tampilkan bintang, see out, and line. Nah, jadi di sini nanti kita akan mencetak blok ketupannya itu menggunakan bentuk bintang ini. Oke, ini kita akan masuk ke bagian bawahnya. Jadi ini adalah perulangan for I sama dengan N min 1. Nah, karena tadi kan bagian atasnya itu I sama dengan satu. Nah, karena kita butuh kebalikannya, jadi kita masukkan I sama dengan N min satu. Lalu I hanya lebih dari sama dengan satu. I min min. Nah, fungsi dari I min min ini tuh, sendiri adalah karena kalau misalkan I plus plus tadi itu untuk kenaikan, untuk fungsi kenaikan. Nah, fungsi I min min ini adalah untuk menurunkan. Jadi, ini kan I-nya tadi N dikurang satu. Jadi dia tuh misalkan kita inputkan N dikurang satu 4. Berarti dia hanya lebih dari satu. Berarti selagi dia masih sebelum satu dan tapi masih di bawah 5, eh, dia akan masih terus berulang. Gitu. Nah, untuk for yang dua ini itu sama, kurang lebih sama kayak tadi. Jadi kita langsung masuk ke kondisi yang kedua, di mana else if jika pilihan kedua tampilkan heart. Nah, ini untuk membuat bentuk heart, di mana kita akan menampilkan heart dulu tuh di layar outputnya, terus pindah barisnya, lalu for I sama dengan M per 2, I kurang dari sama dengan M, I plus sama dengan 2. Oke, untuk I plus sama dengan 2 ini sendiri adalah, maksudnya I sama dengan I ditambah 2. Jadi, karena ini kan tadi misalkan kita inputnya N itu adalah 5. Jadi 5 itu dibagi dengan 2. Nah, batas I-nya sendiri itu adalah sampai N. Jadi sama. Lalu untuk for yang ini sama ya yang tadi kan untuk mencetak bagian atasnya. Hal ini juga untuk mencetak bagian bawahnya. Lalu kita ini adalah for untuk membuat spasinya. Hal ini for untuk
mencetak tanda bintangnya, ini spasi dan bintang juga sama. Lalu si out and line ini adalah fungsinya untuk enter ke bawah agar dia bisa pindah baris. Lalu for ini untuk bagian bawahnya. Oke, ini mungkin sama. Lalu go to menu. Nah, karena ini tadi udah kita buat ya kondisi-kondisinya, jadi setelah itu kita akan menuju ke menunya tuh. Kita bakal pilih yang mana? Kira-kira kalau misalkan kita pilih nomor satu, berarti dia akan mencetak diamond. Sedangkan kalau kita pilih nomor dua, berarti itu akan mencetak heart. Lalu kalau misalkan kita masukkan nol, dia akan langsung ke selesai. Karena tadi itu kan, ini kan butuh menu. Nah, jadi itu masuk ke menunya nih. Menunya di sini. Nanti akan kita kan pilih tuh di situ. Lalu kalau misalkan pilihannya cuma nol, kita pilih nol, jadi program ini langsung selesai gitu. Nah, jangan lupa ya setiap goto kita harus punya menu, harus punya label juga. Lalu see out program selesai ini untuk tampilan ke layar dan tutup programnya menggunakan kurung kurawal. Oke, selanjutnya kita running saja. Sebentar. Oke, aku mau pilih bentuknya itu nomor 2 yaitu heart. Ukurannya 5. Bentar. Nah, jadi kita masukin berapapun ukurannya, itu nanti akan kita tentukan. Nah, kalau misalkan aku pilih nomor satu, dia akan jatuh diamond. Ukurannya 6 maybe. Oke, ini udah selesai. Ini ada bentuk heart, ada bentuk diamond. Lalu setelah itu kita pilih nol. Coba. Oke, program selesai. Nah, karena penjelasan programnya sudah nih, kita akan langsung masuk ke Word-nya. Oke, yang pertama kita punya programnya nih. Program sama penjelasan programnya kurang lebih sama kayak yang jelasin tadi. Jadi aku nggak bakal jelasin lagi karena biar hemat waktu juga. Lalu kita akan langsung masuk ke pseudocode-nya. Di mana pseudocode itu yang pertama kita adalah deklarasikan variabel terlebih dahulu dengan mengawali untuk mengawalnya kita gunakan var di sini lalu masukkan variabelnya di mana pilihan n, i, j ini adalah beberapa variabel yang bertipe integer. Lalu untuk memulai kita gunakan begin, masuk ke menu. Oke, ini. Oke, fungsi write di sini adalah untuk menampilkan layar. Untuk di C++ tadi sama dengan fungsi cout. Nah, karena pseudocode ini tuh lebih mudah dipahami karena dia menggunakan setengah bahasa manusia. Gitu. Lalu karena ini udah write, nah ada read juga nih di sini. Read itu fungsinya adalah fungsi cin kalau misalkan di C++. Kalau ada kondisi nih, di mana jika pilihan sama dengan nol, maka, nah ini ke selesai langsung. Nah, em, lalu tampilkan, masukkan ukuran, lalu simpan ke variabel n. Jika pilihan sama dengan satu, maka mulai lagi nih programnya. Tampilkan diamond untuk for i sama dengan satu, to n. Berarti I sama dengan satu sampai dengan N, do,
Lalu begin lagi, kita mulai lagi. For G sama dengan 1, to N min 1, do right. Nah, karena tadi itu kita gunakan I plus plus itu normal ya, kayak cuman for I sama dengan 1, sampai dengan M, do. Oke, lalu gimana kalau misalnya kita pakai penurunan? Nah, karena pakai penurunan di pseudocode ini kita gunakan for I sama dengan N min 1 down to. Karena dia akan turun. Dia selama masih memenuhi, dia akan terus turun dan terus mengulang. Oke, ini penjelasannya kurang lebih sama kayak di civil space tadi, jadi aku nggak bakal jelasin semuanya. Lanjutan ini untuk airline tadi ya. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke logika program di mana program ini bekerja sebagai aplikasi menu interaktif. Logika utamanya dibagi jadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada navigasi menu. Dia menggunakan label dan GoTo untuk memastikan pengguna bisa mencetak bentuk berkali-kali tanpa harus membuka ulang program. Program hanya berhenti jika pengguna masukkan angka 0. Oke, yang kedua itu adalah logika diamond, di mana dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki. Segitiga pertama tegak baris satu ke N, dan segitiga kedua terbalik. Jadi N1 ke satu. Spasi digunakan untuk menggeser bintang ke tengah agar simetris. Nah, jadi fungsi spasi tadi itu adalah untuk eh, batas, batas barisnya, batas baris untuk segitiganya. Lalu ada logika hard, di mana bagian atas menggunakan dua buah loop bintang berdampingan dengan spasi di antaranya untuk membuat dua lengkungan. Bagian bawah menggunakan logika segitiga terbalik dengan jumlah bintang ganjil 2 1 untuk membentuk ujung yang lancip. Selanjutnya ada algoritma deskriptifnya tuh. Ada nomor satu, kita mulai programnya. Yang kedua, tampilkan menu pilihan. Satu, diamond. Dua, heart. Nol, keluar. Tiga, minta pengguna masukkan pilihan. Jika pilihan 0, lompat ke tahap akhir dan hentikan program. Jika pilihan selain 0, minta pengguna masukkan ukuran M. N itu bisa berapa aja, bisa jika aku masukkan 5, bisa 6, bisa terserah berapapun. Jika milih diamond, cetak segitiga atas untuk setiap baris, cetak spasi yang berkurang, dan bintang yang bertambah secara ganjil. Lalu yang kedua, cetak segitiga bawah untuk setiap garis, cetak spasi yang bertambah dan bintang yang berkurang secara ganjil. Lalu jika melihat cetak bagian lingkungan atas menggunakan kombinasi spasi dan dua kelompok bintang. Cetak bintang lancip di bawah menggunakan pola segitiga terbalik. Sama kayak yang diamond tadi, itu bagian bawah. Lalu setelah bentuk cetak, kembali ke langkah nomor 2, yaitu menu. Lalu program selesai. Kita akan langsung masuk saja ke flowchartnya. Masya Allah, panjang sekali. Nah, yang pertama, start dulu nih. Nah, untuk start dan end, untuk mulai dan mengakhiri program kita gunakan bentuk oval. Lalu, untuk masuk ke proses, ini kan proses nih. Menu itu masuk ke prosedur juga, label, label dan goto itu dia masuk ke dalam sebuah proses, di mana proses itu menggunakan bentuk persegi panjang. Lalu di sini ada pilihan nih. Pilihannya apa aja? Ada pilihan sama dengan nol, terus eh kalau misalkan pilihannya sama dengan nol, maka jika benar, go to selesai. Jika salah, itu masukkan N, lalu ke pilihan pertama, itu diamond, masuk ke perulangan. Oke, di sini karena tadi aku udah jelasin untuk memulai dan menutup program dan juga untuk prosesnya. Lalu di sini ada bentuk jajar genjang sendiri ini adalah untuk input dan outputnya. Nah, pilihan ini kita gunakan untuk inputnya tadi. Lalu bentuk belah ketupat ini kita gunakan untuk pernyataan kondisi. Nah, ini untuk inputnya juga. Nah, goto ini masuk ke dalam proses. Selanjutnya ada pernyataan kondisi di mana jika pilihan sama satu tampilkan diamond,
Lalu masuk ke perulangan. Jika I sama dengan 1, to N. Jika iya, J jika memenuhi, masuk nih ke perulangan yang selanjutnya. Jika J sama dengan 1, to N itu, dia akan terus masuk jika terpenuhi. Oke, lalu tampilkan I, lalu masuk nih. Tambahkan nih J plus plus. Kita masuk ke sini, masih memenuhi. Kira-kira setelah J-nya itu masih memenuhi N dikali I min 1 enggak ya? Kalau masih memenuhi, lanjut nih, lanjut ke J plus plus lagi. Kalau enggak, berarti udah nih, nggak ada operasi lagi. Karena kalau misalkan ini udah nggak memenuhi, ya udah berarti nggak ada operasi lagi. Karena kurang lebih I dan J itu sama. Oke, karena tadi itu masih memenuhi kan, jadi kita masuk ke J plus plus lagi nih. Kita cek lagi apakah J ini masih kurang dari sama dengan N min I. Jika iya, lanjut lagi masuk ke ulangan lagi. Ini akan terus mengulang sampai eh, I-nya itu sudah tidak memenuhi N lagi. Lalu jika sudah, ini kan untuk bagian atasnya. Kita masuk tuh ke bagian bawahnya. Di sini. Oh, di sini aku ada salah sedikit karena ini menggunakan tuh N. Harusnya kalau dalam program aku tadi, untuk bagian bawah itu kita gunakan down to karena dia penurunan. Oke, ini sama aja kayak tadi, itu akan ngulang terus sampai dia nggak memenuhi N-nya lagi. Lalu, masuk ke pilihan kedua nih. Kalau misalkan ini udah benar nih, cetak lagi nih pilihan kedua. Tampilkan hard. Lalu, masuk ke perulangan lagi. Nah, perulangan yang hard ini tuh lumayan banyak. Karena untuk mencetak bagian atas hardnya itu, untuk bagian lengkungannya itu, kita membutuhkan kurang lebih 5 kali perulangan. Ini baru bagian atas ya, belum bagian bawah. Bagian bawahnya itu sama kayak yang tadi, yang diamond tadi. Cuman itu salah, ini yang benar harusnya kayak gini. I sama dengan N down to 1. Jawaban nanti diperbaiki lagi. Oke, ini kurang lebih sama. Dia akan terus mengulang sampai tidak memenuhi lagi. Jika masih memenuhi, dia akan terus mengulang lagi. Lalu, nih, kalau udah masuk ke perulangan yang untuk bagian bawahnya. I sama dengan N down to 1. Nah, ini kalau memenuhi, dia langsung masuk ke perulangan selanjutnya. Dan jika tidak memenuhi, dia akan masuk langsung ke menu butuh dan selesai. Sudah gitu. Jadi menu butuh ini, dia akan langsung masuk nih ke dalam label menu di sini. Lalu, yang butuh selesai ini, harusnya, ini tandanya salah. Ini, dia juga akan masuk ke label selesainya di sini. Oke. Lalu tampilkan program selesai. Ini N ya belum sempat ganti baru desain doang. Oke, karena udah selesai, jadi oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.